warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berupa program array yang mengoperasikan sequential search, binary search, interpolation search, baca data dari file, simpan data ke file, bubble sort, intersection sort, dan selection sort. Untuk sequential search sampai interpolation search akan dibahas oleh M. Rizal Farel, dan baca data dari file hingga simpan data ke file akan dijelaskan oleh Ira Nur Afifah, dan sisanya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Iki Fadilasyah Ramadan. Sebelumnya untuk Oke, untuk sequential search akan dibahas oleh Rija. Mangga Rija. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequential search. Jadi sequential search itu yaitu program untuk mencari data berada pada indeks ke depan. Di sini ada integer data sebanyak 10. Kemudian di sini ada for i sama dengan 0, terus i lebih kecil 10. If data i di true atau benar, maka data akan muncul, data ditemukan pada indeks ke indeks sesuai indeks. Else jika data tidak ditemukan, maka akan muncul data tidak ditemukan. Oke, yang kedua adalah binary search, yaitu program untuk mencari data tengah, kiri, atau kanan. Di sini ada integer data sebanyak 10. Terus ada variabelnya, ada L, R, I, dan cari. Terus ada while L lebih kecil sama dengan R, false ketemu I sama dengan L ditambah R dibagi 2. Outputnya indeks tengah I. Terus if data I jika true adalah ketemu, else cari lebih kecil data indeks R adalah I dikurangi 1, maka pencarian adalah di kiri. Terus else L sama dengan I ditambah 3, maka pencarian ada di kanan. If ketemu, maka akan muncul data ditemukan. Else jika tidak ketemu, maka data tidak ditemukan. Dilanjut Bapak Diki. Terus yang terakhir adalah void interpolation search, yaitu program untuk mencari indeks secara berulang. Di sini ada integer data 8, sebanyak 8. Terus integer variabelnya adalah post, awal, akhir, proses, dan cari. While flag true, prosesnya adalah cari dikurangi data awal dikali akhir dikurangi awal, terus dibagi data akhir dikurangi data awal dan ditambah awal. Jika data post bernilai true, maka akan muncul data ditemukan pada indeks ke pos berapa.
awal, akhir, dan count proses pencariannya sebanyak berapa kali. Jika data pos plus 1, data pos ditambah 1, else count jika data tidak ditemukan maka akan muncul data tidak ditemukan. Selanjutnya Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hira Nur Afifah akan menjelaskan tentang program baca data dari file. Yang pertama ada fungsi infile.open yaitu nama file. Dan lalu untuk cek untuk error menggunakan jika infile.file. Jika file tidak ditemukan, maka akan ditunjukkan pada menu exit. Lalu untuk string nama menggunakan integer count sama dengan 0. Lalu untuk baca data hingga selesai menggunakan fungsi while infile.eof. Infile untuk mencari nama, terus menghasilkan buah nama yang dicari. Lalu selanjutnya ada simpan data ke file. Yang pertama menggunakan integer cari, yaitu lalu offstream outfile dan lalu outfile.open untuk membuat file. Lalu data yang sudah diinput memasukkan variabel cari. Dan yang terakhir outfile.close untuk menutup file tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diki. Baik, terima kasih Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Fadila Syah Ramadan, NIM 3411201056, akan menjelaskan tentang bubble short, intersection short, dan selection short. Di sini kita menggunakan variabel T1, T2, hold, dan array sejumlah 5 indeks dan bertipe data integer semua. Dan di sini dicetak ya, masukkan 5 angka, dan untuk angka yang ke-1 sampai ke 5 karena dibutuhkan 5 angka akan ditunjukkan seperti ini. Cout mencetak angka ke, lalu dimasukkan variabel i ditambah 1. Nah, in-nya berupa array yang ditunjukkan kepada indeks untuk mengisi indeksnya. Selanjutnya ada cout yang mencetak sebelum disortir. Lalu di sini ada for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 5. Jika j lebih kecil dari 5, maka j akan ditambah 1. Lalu dicetak berupa array j untuk menampilkan data yang sebelumnya disortir. Nah, di sini juga ada cout mencetak urutan program yang menggunakan for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 4, maka i akan terus bertambah 1. Di sini juga ada for integer j sama dengan 0, lalu j lebih kecil dari 4, maka j akan terus ditambah 1. Jika array j lebih kecil dari array j plus 2, maka hold sama dengan array j, dan array j sama dengan array j plus 1.
maka array j plus 1 sama dengan hold. Nah, untuk di sini for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 5, maka i akan terus bertambah 1. Dan setelah itu akan ditampilkan dan dicetak bahwa data telah disortir. Menggunakan for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 5, maka i akan terus bertambah 1. Dan akan dicetak array i dimasukkan variabel hasil dari sortirnya tersebut. Dan untuk lama prosesnya di sini menggunakan variabel T1 dan T2 kan, yang berupa integer. Lama proses ini menghitung dari getTCount T1 dan getTCount T2 untuk menghitung berapa lama proses yang diperlukan untuk menyortir kelima indeks tersebut. Selanjutnya ada insertion sort, yang dimana di sini menggunakan variabel T3 dan T4, lalu key dan array 1 untuk membedakan antara short ini dan short yang lainnya. Di sini prosedurnya menggunakan prosedur yang sama seperti bubble sort, yaitu dibutuhkan 5 data, 5 berupa angka. Lalu di sini akan dimunculkan dan dicetak kalau angka sebelum disortir itu ditampilkan menggunakan for integer j sama dengan 0, lalu j lebih kecil dari 5, maka j akan terus bertambah 1. Lalu dicetak array 1, lalu akan dicetak array 1j di angka sebelum disortir. Setelah itu akan muncul cout dan mencetak data proses menggunakan for integer j sama dengan 1, lalu j lebih kecil dari 5, maka j akan terus bertambah 1. Dan k sama dengan array 1j. Di sini ada integer i sama dengan j dikurangi 1. While 1 setelah angka yang sebelum disortir ditunjukkan, maka cout akan mencetak data proses menggunakan for integer j sama dengan i dan j lebih kecil dari i, maka j akan terus bertambah 1. Lalu k akan sama dengan array 1j. Integer i sama dengan j dikurangi 1. Nah, di sini ada while i lebih besar sama dengan 0 dan array 1i lebih kecil dari k. Array 1i tambah 1 sama dengan array 1i. Lalu i sama dengan i min i, atau i sama dengan i dikurangi sama 1. Nah, lalu di sini ada array 1 di mana array 1 ini i ditambah 1 sama dengan k menggunakan for integer 1 sama dengan 0 dan 1 lebih kecil dari 5, maka 1. Oke, untuk data proses selanjutnya di mana array 1 isinya i tambah 1 sama dengan k, lalu for integer l sama dengan 0 dan l lebih kecil dari 5, maka l akan terus bertambah 1 dan akan dicetak array 1 berisi l dan ditampilkan ke data proses. Setelah itu cout akan mencetak angka yang setelah disortir
menggunakan for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 5, maka i akan terus bertambah 1. Dan cout akan mencetak array 1 isinya i dan akan ditampilkan pada angka setelah disortir. Nah, untuk lama prosesnya dicetak menggunakan cout yang diisi variabel T4 dikurangi T3 untuk menampilkan berapa lama proses yang dibutuhkan dalam program insertion short ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas selection short, di mana menggunakan variabel T5, T6 dan array yang memiliki 5 indeks, integer mini dan integer TMP. Untuk penginputan angka-angkanya masih sama. Lalu akan langsung mencetak cout. Cout akan mencetak angka sebelum disortir menggunakan for integer j sama dengan 0, lalu j lebih kecil dari 5, maka j akan terus bertambah 1 dan akan dicetak, dan array j akan dicetak ke angka sebelum disortir ini. Nah, selanjutnya untuk pengurutannya menggunakan for integer R1 sama dengan 0 dan R1 lebih kecil dari 4, maka R1 akan terus bertambah 1. Di sini mini sama dengan R1. Nah, for dilanjutkan dengan for integer R2 sama dengan R1 plus 1. Lalu R2 lebih kecil dari 5, maka R2 akan terus bertambah sebanyak 1. If jika array R2, jadi untuk datanya, untuk pengurutan datanya di sini ada for integer R1 sama dengan 0, lalu R1 lebih kecil dari 4, maka R1 akan terus bertambah 1. Dan di sini ada mini, di mana mini sama dengan R1, lalu dilanjutkan dengan for integer R2 sama dengan R1 tambah 1. Oke, untuk pengurutan datanya di sini ada for di mana integer R1 sama dengan 0, lalu R1 lebih kecil dari 4, maka R1 akan terus bertambah 1, dan mini sama dengan R1. Lalu dilanjutkan for integer, bahwa integer R2 sama dengan R1 ditambah 1, lalu R2 lebih kecil dari 5, maka R2 akan terus bertambah sebanyak 1. Lalu di sini ada if array R2 bergerak ke array mini, maka mini sama dengan R2. If mini not R1, maka TMP sama dengan array R1, array R1 sama dengan array mini, dan array mini sama dengan TMP. Setelah program pengurutannya selesai, maka akan ditampilkan dan dicetak bahwa angka telah disortir seperti ini. Angka setelah disortir. Untuk menampilkan data yang sudah disortir tersebut, di sini menggunakan for integer Q sama dengan 0 dan Q lebih kecil dari 5, maka Q akan terus bertambah 1. Lalu hasilnya akan dicetak menggunakan cout ke bagian depan angka setelah disortir. Untuk pencetakan lama prosesnya ditampilkan menggunakan cout, di mana variabel T6 dikurangi T5. Lalu hasil dari lama prosesnya akan ditampilkan. Berikut adalah demonstrasi pengompilan
Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menampilkan hasil dari programnya. Kita langsung compile and run aja. Di sini muncul. Kita akan memulai dari program yang pertama di menu ini, yang merupakan membaca data dari file. Kita sudah memiliki filenya. File yang berisikan nama-nama anggota kelompok ini dan ditulis secara berulang. Kita akan menggunakan nama saya Diki. Terdapat 5 buah nama Diki di dalam file tersebut. Kita coba buktikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Program ini terbukti benar. Baik, kita lanjutkan pada program kedua, yaitu simpan data ke file. Kita memasukkan data yang mau dimasukkan ke dalam file tersebut, dan data itu berupa integer. Maka saya akan memasukkan 1 sampai 10 atau sampai 9 saja. Sudah, kita bisa cek di sini. Terdapat file baru berupa write.txt, lalu dibuka, dan data yang sudah diinput dari 1 sampai 9. Kita lanjutkan pada program ketiga, yaitu sequential search. Di sini terdapat 10 data, 10 indeks pada array. Kita mau mencari data di indeks keberapa. Kita akan mencobanya. Masukkan angka 33. Data ditemukan pada indeks ke-6. Untuk pembuktiannya bisa dihitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka betul. Selanjutnya kita mencoba binary search. Untuk binary search kita akan mencoba mencari data dari indeks tengah. Kita akan memasukkan 27. Karena kita mencari angka 27 pada array ini, maka indeks tengah sama dengan 3. Pencarian di kanannya I sama dengan 4. Karena yang di tengahnya ada di indeks ketiga, maka yang di kanan ada di keempat. Lalu jika pencarian di kanan ada di kanan, maka akan ditambah 1 dan indeks tengah sama dengan 5. Dan kita bisa buktikan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka benar, angka 27 ada di indeks tengah dan indeks kelima. Lalu selanjutnya ada interpolation. Interpolation kita akan mencari angka 27 pada array ini. Nah, data ditemukan pada indeks kelima dan proses pencariannya dilakukan sebanyak 3 kali. Kita bisa buktikan data ditemukan pada indeks kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Baik, di sini kita akan coba program bubble sort ya. Kita coba bubble sort ini 6. Kita akan memasukkan angka random besar kecil. Nah, di sini kelihatan ya angka sebelum disortir dan urutan programnya. Urutan programnya ada di sini. Untuk
untuk pencetakan sebelum disortir bisa dilihat bahwa yang sebelum disortir ini ditampilkan menggunakan for ini, lalu ke bawah. Lalu untuk urutan programnya ada di sini. Bisa dilihat dari yang awalnya 29437 yang sebelum disortir, program ini mengurutkannya secara otomatis dari 92437 ke 94237 ke 94327 ke 94372 ke 94732 ke 97432 untuk mencari susunan yang tepat dalam angka. Jika urutan program sudah selesai, maka pencetakan setelah disortir akan muncul, dan hasil urutan program yang terakhir akan dimunculkan pada sini setelah diurutkan atau setelah disortir. Lalu kita akan ke insertion sort. Kita akan memasukkan 5 angka random lagi. Maka akan dihasilkan seperti ini. Angka sebelum disortir mencetak data dari penginputan 5 angka random tadi. Lalu data memproses dari 84691 ke 86491, lalu ke 98641, dan hasil akhirnya ke 98641. Lalu angka setelah disortir akan mencetak hasil dari data proses tersebut berupa 9, 8, 6, dan 4 lalu 1. Oke, kali ini kita akan mencoba run and compile program yang selection sort. Namun program ini sudah diperbaiki. Yang tadi ada kesalahan penulisan operator yang harusnya lebih besar, malah jadi bergerak ke kanan. Kita mulai run and compile. Kita akan memasukkan angka random. Ya, angka sebelum disortir 96972, lalu angka yang sudah disortir 99762, menandakan bahwa pengurutan data benar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak dikenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.